Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang kalau kita lihat video-video karomah, ya, cerita tentang karomah dari para habaib, itu kadang bikin jengkel kaum muslimin, ya. Lagi mana nggak jengkel kaum muslimin? Cerita-cerita karomah wali mereka ini kayak udah jadi pengelola dunia dan seisinya, ya. Mungkin kalau dunia ini isinya orang yang bisa mereka bodohi semua, ya, mungkin Tuhan itu akan dikatakan mereka bisa usir, ya. Lagi mana enggak, ya? Apa yang mereka nggak bisa kaum muslimin? Coba, malaikat bisa diatur, ya. Aturan Allah bisa mereka atur juga, ya. Salah satunya yang paling konyol itu kaum muslimin, ya, yang ya Allah, nggak habis pikir lah. Mereka kok bisa seperti itu kaum muslimin. Mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Ini bagi kami ini sangat-sangat bertentangan dengan nas Al-Quran. Itu aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa atur dengan aturan mereka sendiri. La ilaha illallah. Kok bisa seperti itu kaum muslimin? Ya, api neraka bisa mereka padamkan. Ya. Surga dan neraka bisa mereka tutup. Malaikat pencatat amal bisa diliburkan. Bahkan kata Nopel Alaidrus, ya, nasib dunia ini di tangan para habaib kaum muslimin. Hah? Coba, apanya kalau enggak itu namanya udah bikin ya Allah, ya. Dan yang membagongkan lagi kaum muslimin, itu katanya nasib dunia ini, ya, ada di tangan Habib yang ada di Indonesia, ya. Nasib dunia ini tergantung Habib yang ada di Indonesia. Selama Habib yang ada di Indonesia ini aman, ya, tidak dihina, tidak dicaci, tidak direndahkan, tidak dikritik, ya, meskipun mereka itu seperti setan, ya, itu dunia aman. Tapi kalau sudah mulai Habib dikritik, Habib dihina, direndahkan, dikritisi dan sebagainya, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Dan sekarang terbukti mana dunia hancur. Banyak yang mengkritik para habaib yang nggak jelas itu, ya. Yang ceramah isinya cuma dongeng, gedabrus, dobos, ya. Mana dunia hancur coba? Kalian yang menghancurkan dunia kalau seperti itu, ya, mempercepat datangnya kiamat. Karena apa? Salah satu tanda kiamat itu, kaum muslimin, ya, akan tersebarnya Ruwaibidah. Ruwaibidah itu adalah orang yang mereka itu berbicara tentang agama. Agama ini kan urusan orang banyak, ya. Berbicara tentang urusan orang banyak yang nggak ahlinya, ya. Lihat mereka kalau bicara tentang agama, yang disampaikan dongeng, doktrin, ya. Itu salah satu tanda akan segera datangnya kiamat itu kaum muslimin, ya. Itu menyebarnya ruwaibidah, orang bodoh berbicara urusan orang banyak, ya. Itu sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin, entah ini siapa namanya, ya. Sombongnya ya Allah, ya. Kalau orang Jawa ini kalau lihat orang ini gatel nih telih kaum muslimin, ya. Paham yang gatel nih telih itu adalah sebuah ungkapan, ya, ungkapan perasaan ketika melihat seseorang itu kelakuannya itu sangat mengesalkan, sangat menjengkelkan kaum muslimin, maksimal, ya, kayak nggak ada duanya lah pokoknya orang ini, pokoknya paling ngeselin. Dan memang nggak ada duanya, orang-orang yang ngeselin itu ya para habaib kaum muslimin. Ini Allah saja kalah sama mereka, apalagi nabi, apalagi malaikat. Selesai semua. Malaikat itu ketika sudah ada standarisasi perintah dari Allah bahwasanya ketika ada ruh orang yang baru meninggal dunia, ditanya, ya, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Jawabannya adalah Rabbi Allah. Robku adalah Allah. Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Ini dirubah sama mereka. Habib Abdullah Al-Haddad. Pokoknya ditanya sama malaikat, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, Habib Abdullah Al-Haddad. Ini apa enggak gatel nih telih namanya ini kaum muslimin, ya.
Ya Allah, ya. Ini ada lagi kaum muslimin. Coba kita simak videonya. Ini juga nggak kalah gatel neteleh juga ini, ya. Kita simak videonya. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i. La ilaha illallah. Ya, denger yang begini saja kaum muslimin. Hati ini sudah dongkol. Ya, sudah dongkol, sombongnya, la ilaha illallah. Ada Habib yang katanya yang pantas jadi muridnya itu Imam Syafi'i. Ya, bayangkan kaum muslimin. Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang menjadi seorang imam mazhab, yang kealimannya, keilmuannya diakui oleh dunia kaum muslimin. Seluruh ulama mengakui keilmuan Imam Syafi'i. Masih disebut pantas jadi murid seorang Habib. Ya Allah. Kok ada orang yang ngaku sebagai cucu Nabi, ngaku berilmu, ngaku alim, tapi keluar dari mulutnya perkataan yang congkak seperti iblis seperti itu kaum muslimin. Ya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Mungkin ini keturunan iblis kali ya. Ya, punya sifat sombong yang tinggi. Ya, Imam Syafi'i katanya yang pantas jadi muridnya. Ya Allah, sejauh mana ilmunya Habib ini ya? Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Udah nggak bisa bayangkan lagi ini kesombongan orang yang satu ini kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Imam Hanafi, Imam Malik, coba siapa yang berani ngomong seperti ini? Kalau beliau bukan orang besar. Iya kaum muslimin ya. Kita akui beliau orang besar. Tapi kalau modelnya seperti itu, yang besar itu namanya kesombongannya. Coba sampai Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah katanya seperti mereka lah yang pantas jadi muridnya Habib yang diceritakan itu. Apa ada orang yang waras ya yang berani ngomong seperti itu kaum muslimin? Ya, nggak akan ada. Kalau orang yang waras nggak akan ada yang berani ngomong seperti itu. Kemungkinannya cuma dua. Kalau orang ini nggak gila, berarti memang kloningan iblis. Ya, cuma dua itu. Kalau nggak gila, kloningan iblis. Rasanya sudah berpuluh-puluh tahun kaum muslimin ya, nggak pernah mendengar nama orang ini, nama Habib yang diceritakan ini, ya, Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih ya. Belum pernah mendengar namanya disebut menjadi rujukan di kajian-kajian, di pesantren-pesantren, belum dengar. Ya, belum dengar. Kalau keilmuannya tinggi, nggak mungkin nggak jadi mufti. Ya, nggak mungkin. Coba bayangkan, keilmuannya melebihi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan bisa dipastikan para imam mazhab itu semuanya ilmunya di bawah level bapak itu. Ya. Sayang sekali ulama dunia tidak menjadikan bapak ini sebagai mufti dunia. Ilmunya mengalahkan semua imam mazhab. Padahal kalau dipikir kaum muslimin ya, dia ini belajar akidah, belajar fikih dari mana? Dari mana? Dari malaikat langsung, dari Allah langsung, atau dari nabi langsung? Kalau iya, itu kan ngayal namanya. Ngayal. Ya Allah, ya. Syekh Al-Albani saja kaum muslimin mendoaifkan satu hadis di Sahih Bukhari, dihujat habis-habisan sama ngasam Jawa, ya, ngaswaja. Ini Habibnya malah mengalahkan semua imam mazhab, yang secara otomatis imam ahli hadis juga diakui level ilmunya itu di bawah dia. Tapi nggak ada suaranya, ya. Mana suaranya ngaswaja, ngasam Jawa? Hah? Apa mereka percaya? Hah? Ya Allah, kalau masih percaya juga, aduh ya sudahlah ya. Berarti benar-benar maksimal ketololan mereka ini ya. Wong jelas-jelas buktinya itu nol. Nggak ada buktinya sama sekali. Kalau ada orang yang keilmuannya melampaui para ulama ahli hadis, para ulama imam mazhab, mustahil luput dari perhatian ulama dunia. Itu mustahil. Mustahil. Ya, itu sajalah ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Dan ini adalah khawarikul
adat. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Ad-Doktor Sayyidina wa Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Yakin kaum muslimin, ya, kalau orang yang sehat dan waras nggak akan percaya dengan kemprosan Habib yang seperti ini kaum muslimin. Mungkin itu karena kehaluan para habaib saja. Jadi sampai punya pandangan yang halu seperti itu juga. Dan yang mengakui keilmuan orang yang diceritakan tadi itu juga cuma dari kalangan habaib. Ya, kalau ulama dunia, apalagi yang sehat dan waras, manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, jelas tidak akan menanggapi golongan yang seperti ini kaum muslimin, ya. Yang menanggapi ya cuma muhibbin, ya, yang siap menghamba kepada Habib apapun yang terjadi. Semoga para muhibbin segera sadar, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.